Yo halo guys, kali ini kita akan bahas HP iPhone yang masih ada stok terbarunya, dan tentunya masih dicari banyak orang yang padahal umur dari ini HP udah hampir tua, hampir 5 tahun, iPhone 11 di-launching pada tanggal 20 September tahun 2024, berarti besok September ulang tahun kelimanya iPhone 11 ini. Kalau saya lihat di official store iBox dan di Gmap di Shopee, iPhone 11 ini udah gak ada lagi stok terbarunya, adanya iPhone 12 ke atas. Dan ada juga kabar kalau iPhone 11 ini udah masuk batch terakhirnya, yang artinya iPhone 11 ini udah gak akan ada lagi stok barunya. Tapi kalau saya cek di Tokopedia, masih ada yang jual stok baru garansi resminya, tetapi ya mungkin cuma stok penghabisan doang. Dan gimana? Apa masih worth it di tahun ini? Mari kita bahas dari desainnya dulu nih. Yang udah pakai modul kamera boba 2 begini, kelihatan kayak seri iPhone 12, seri di atasnya iPhone 11, tetapi menurut saya desainnya ini mulai agak ketinggalan, karena iPhone 15 sekarang modul kameranya udah miring, dan juga framenya ini masih melengkung ya, gak kayak iPhone 12 series ke atas. Materialnya ini tetap kerasa mewah ya, belakangnya udah dari kaca sama framenya dari aluminium. Kekurangan terbesar iPhone 11 ini ada di bagian layarnya, soalnya masih pakai panel IPS LCD, dengan harga 6-7 juta, terus resolusinya juga cuma SD aja, belum Full HD, udah gitu refresh rate-nya juga cuma 60 Hz. Tapi ya kalau soal refresh rate 60 Hz-nya ini di seri iPhone 15 aja juga masih 60 Hz, jadi ya gak terlalu masalah gimana. Ukurannya ini enak, gak terlalu gede, yaitu di 6,1 inci, jadi tetap lumayan enak kalau digenggam. OS pas awal rilis ini masih pakai iOS 13, tapi udah bisa diupdate sampai sekarang di iOS 18. iPhone XS dan XR tahun ini udah masuk update terakhirnya. Kalau misalnya tahun ini iPhone XS dan XR udah diupdate terakhir, maka tahun depan iPhone 11 ini udah gak dapat update iOS lagi. Untuk chipsetnya ini masih tergolong powerful di tahun sekarang, chipsetnya adalah Apple A13 Bionic. Performanya di tahun sekarang masih tetap kenceng, tetapi sayangnya, HP ini masih support 4G aja, belum support 5G. RAM-nya ini di 4GB, storage-nya ada yang 64GB dan 128GB. Saya saranin jangan ambil varian 64GB-nya, karena di tahun sekarang 64GB udah gak cukup lagi, langsung ambil aja varian 128GB-nya. Jenis storage-nya NVMe. Bagian yang memang bagus banget di iPhone 11 ini di bagian kameranya, yang memang masih bisa banget bersaing lawan HP-HP Android di harganya, terutama di bagian videonya, udah bisa rekam 4K 60fps depan belakang, dan juga ini stabil, gak gempa sama sekali hasil perekamannya. Baterainya ini ada di 3110 mAh, yang daya tahan baterainya ini lebih awet dibanding iPhone 12 series. Lubang chargerannya ini masih pakai Lightning, belum Type-C kayak iPhone 15 series. Di bagian lainnya nih HP masih 4G, NFC udah ada jelas, stereo speaker yang kualitasnya bagus, dan juga ada IP68. Kesimpulan dari ini HP, di tahun 2024 ini sebenarnya masih worth it, apalagi di bagian kameranya yang cocok banget buat vlogging. Udah bisa rekam 4K 60fps depan belakang, bahkan ada HP 20 juta lebih yang kamera depannya cuma bisa 1080p30fps aja, tetapi ada juga kelemahan kayak di layarnya yang emang ketinggalan karena masih pakai IPS. Jadi gimana guys, kalau misalnya masih tertarik dengan iPhone 11 ini, silahkan cek aja di deskripsi sebelum kehabisan stok iPhone 11-nya.